Ketika tidak ada seorang pun yang menetapi Islam di muka bumi, kesyirikan betul-betul merajalela. Allah mengutus Nabi Ibrahim di kawasan Irak. Orang yang mau beriman kepadanya hanyalah Sarah, istri dari Nabi Ibrahim, kemudian Lut bin Haran, keponakannya. Sedangkan kaum yang lain termasuk bapaknya sendiri, Azar, menolak untuk beriman. Bahkan mereka berusaha membunuh Nabi Ibrahim dengan cara membakarnya. Akan tetapi Allah menggagalkan usaha mereka dan menolong serta menyelamatkan Nabi Ibrahim. Api yang semestinya panas menjadi dingin dengan kehendak Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim hijrah ke Syam. Setelah beliau bertempat di Syam, istri kedua, Hajar, mengandung seorang anak laki-laki, Ismail. Sedangkan istri pertamanya, Sarah, mandul, tidak bisa hamil. Karena Sarah cemburu, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan anaknya, Ismail, dari Sarah. Berangkatlah Nabi Ibrahim membawa keduanya ke kota Mekah dan menempatkannya di sana. Daerah Mekah pada saat itu kering tandus, tidak ada air dan tidak ada seorang penduduk pun di sana. Keduanya ditinggalkan dengan perbekalan hanya berupa sebuah kantong berisi kurma dan kantong kecil dari kulit yang sudah usang berisi air. Ketika persediaan air sudah habis, Hajar kehausan sehingga air susunya tidak keluar dan anaknya, Ismail pun menangis kehausan. Karena tidak tega melihat kondisi anaknya, Hajar mencari seseorang yang dapat menolongnya untuk mendapatkan air. Mulailah ia naik ke Gunung Safa dan berdiri memandang ke arah lembah-lembah di sekitarnya, mencari seseorang yang dapat menolongnya. Karena tidak menjumpai apa yang dicarinya, maka ia pun turun dan menuju Gunung Marwah. Sesampainya di jurang, kawasan yang lebih rendah dari sekitarnya, ia lari kecil sambil mengangkat ujung bajunya sampai melewati jurang tersebut. Karena tidak menjumpai yang ia cari, maka turun lagi menuju Gunung Safa. Begitulah selanjutnya sampai 7 kali. Ketika ia kembali untuk melihat anak bayinya, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang. Maka ia pun berkata, "Tolonglah kami, jika di sisimu ada kebaikan." Lalu ia menghampiri suara itu, ternyata malaikat Jibril yang kemudian menghentakkan tumitnya di atas permukaan tanah, dan memancarkan air Zam-Zam di bawahnya. Melihat air yang memancar ini, Hajar kebingungan dan langsung menggali tanah di sekitar air tersebut. Ia pun mencauk air dengan kedua tangannya, dan memenuhi wadahnya, serta meminumnya kemudian menyusui anaknya. Seandainya ia membiarkan air Zam-Zam mengalir, dan tidak membuat galian di sekitarnya, maka Zam-Zam tetap berupa mata air yang mengalir, bukan sebuah sumur. Malaikat Jibril berpesan kepada Hajar, "Janganlah kamu khawatir tersia-sia, karena disinilah letak Baitullah, yang akan dibangun anak ini dan bapaknya. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak menyia-nyiakan ahli Baitullah." Hubungan video ini ada di video part kedua. Nabi Ismail bersama ibunya hidup bersama dengan orang Jurhum.